Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, perjalanan hidup ini sekali lagi adalah perjalanan melewati ayat-ayat Al-Quran. Perjalanan hidup ini adalah perjalanan bagaimana merespon terhadap ayat-ayat Allah yang Allah takdirkan ayat itu menjadi sebuah peristiwa yang terjadi. Maka sudah disebutkan peristiwa itu ada yang baik, ada yang buruk. Tapi bagi Allah sebenarnya semuanya baik. Karena peristiwa itu Allah yang desain. Jadi tak ada peristiwa yang buruk sebenarnya. Qalu khairan surah An-Nahl ayat ke-30. Buruk itu karena kita selalu berpikir. Jadi gini, selama itu dari Allah tak ada yang buruk sebenarnya. Selamat dari Allah. Kecuali dari setan, dari iblis. Jadi tidak ada peristiwa yang buruk. Jadi kawan-kawan, setelah Rasulullah melewati fase kehidupan personalized, yaitu kemandirian dengan menguatkan otot-otot kemampuan sebagai seorang pribadi, seorang laki-laki yang koi, maka setelah itu umur 25 tahun Rasulullah menikah. Nah, saya ingin bahas nih. Pokoknya hari ini cerita kajiannya menguntungkan para kaum Hawa. Nah, maka kaum Hawa dengarkan. Jadi ini pesan, baik yang sudah menikah, yang akan menikah, ataupun yang lagi nikah subuh ini. Nah, kawan-kawan rahmati Allah, sekali lagi saya mau sederhanakan hidup ini. Kalau mau bahagia, fokuslah dengan tugas, fokuslah dengan kewajiban. Kewajiban sebagai hamba, kewajiban sebagai anak. Nah, dari lahir sampai balik dan menjelang pernikahan itu tuh hamba dan kewajiban sebagai anak. Jumlah kebahagiaan yang kita dapatkan berbanding lurus dengan jumlah kewajiban yang kita tunaikan. Coba catat besar-besar ulangi. Jumlah kebahagiaan yang kita dapatkan. Coba ulangi. Jumlah kebahagiaan yang kita dapatkan berbanding lurus dengan jumlah kewajiban yang kita tunaikan. Seorang level staff, supervisor, manager, kira-kira lebih banyak tugas mana antara staff dengan manager? Antara staff dengan supervisor lebih banyak tugas siapa? Staff dengan supervisor. Supervisor dengan manager banyak tugas mana? Manager. Seorang staff gaji 3 juta, ada 5 pekerjaan satu hari. Supervisor gaji 5 juta karena ada 7 pekerjaan. Selain pekerjaan dia ngecek stafnya. Manajer gajinya 8 juta karena ada 9 pekerjaan. Sama dengan hamba, makin banyak kewajiban yang seorang hamba kerjakan dalam kehidupan, maka makin banyak bayaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita jadi gelisah, tidak bahagia? Karena kita fokus meminta, lupa menjalankan apa maunya. Minta aja terus, saya tak dapat, kau nih minta aja terus. Kerja tak ada, cuman lah mau dapat. Nah, gitu loh. Kerja itu maksudnya ibadah tak ada, muamalah tak ada, apa yang didapatkan? Mulai nyambung? Nah, maka salah satu kerja dalam perjalanan hidup seorang hamba ketika menikah, khususnya laki-laki, disebutkan di ayat ini adalah ar-rijal, kaum laki-laki, ya kan? Allah sebut pakai, jadi ar-rijal itu lebih dalam maknanya, banyak makna laki-laki. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa, ada kata-kata zakara laki-laki juga. Tapi kata-kata ar-rijal ini selalu didefinisikan yaitu lelaki yang kuat, lelaki yang tegak, adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ingat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, laki-laki itu pemimpin. Jadi bicara ayat ini justru bukan tentang menjatuhkan. Banyak orang mendefinisikan ayat ini tentang ndak lahir disanggah, perempuan juga memimpin, bukan. Perempuan juga punya emansipasi, bukan begitu angle-nya. Angle daripada ayat ini, wahai perempuan, tenang ya kau. Pengertian di ayat yang lain, ya kan, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa ini bukan hanya pemimpin, tapi juga pelindung. Jadi perempuan itu hak-haknya dilindungi oleh kewajiban para suami, para laki-laki. Nah, lihat
Karena kata Allah, aku perintahkan kau wahai laki-laki, wahai Iwan, wahai Andri, wahai Kiki, wahai Wahid, kata Allah, maka aku lebihkan mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Karena mereka laki-laki telah menafkahkan harta kepada telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Jadi ibaratkan begini. Kalau di level staff tadi itu, dia staff sales misalkan. Dia kalau kerja macam mana pun, kalau berhasil mencetak omset 500 juta, tetap ya gaji mentoknya gajinya 3 juta, bonusnya 2 juta, 5 juta misalkan. Atau 3 juta gaji pokoknya, bonusnya 1%, jadi 5 juta, 7 juta. Mau jadi cetak sales dan itu mentok, selebihnya tidak clear. Tetapi bagi supervisor, ya kan, dia berhak punya kesempatan karena dia memimpin beberapa staff sales, dia berhak boleh punya kesempatan, punya fasilitas untuk mencetak omset 5 miliar karena dia punya 10 sales. Nampak? Dan kalau si supervisor itu dapat 1% juga, dari 5 miliar berapa 1%-nya? Hah? Lama ngitungnya. 50 juta. Tambah gajinya 7 juta jadi 57 juta. Nah, jadi staf mau tunggang langgang macam mana pun ada batasan. Nah, lalu perusahaan kasih tuh size yang lebih kepada supervisor 10 kali lipat. Nah, sama dengan jatah laki-laki. Laki-laki itu sudah ditakdirkan Allah bahkan dalam hukum waris 2 kali lipat. Jatah rezekinya lebih seperti itu. Kenapa? Karena dia punya tugas menafkahi istrinya.